Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di dalam Matius 13, 14 dan 15. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan saya, yaitu di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Di sana perikop mengatakan bahwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sangat populer sekali di dalam kekristenan. Jadi kalau saya mau katakan di dalam firman Tuhan ini ada matematika surgawi di sana. Kenapa Saudara? Karena mana mungkin 7 roti dan beberapa ikan dapat mengenyangkan 4.000 laki-laki dan ditambah sejumlah perempuan dan ditambah sejumlah anak-anak di sana. Dari berbagai ilmu hitung, apapun tidak mungkin menjawab perhitungan semacam ini. Namun kejadian ini tidak ditentukan oleh pikiran manusia yang terbatas, karena yang melakukan adalah Yesus, yang adalah Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu melampaui akal pikiran manusia. Di dalam Matius, Saudara, kembali menekankan bahwa mukjizat ini terjadi karena belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Di dalam Matius 15 ayat 32, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Bapak Ibu Saudara, mereka telah mendengarkan pengajaran firman Tuhan, pengajaran Yesus selama 3 hari, dan saat itu tidak ada makanan pada mereka kecuali 7 roti dan beberapa ikan. Pernyataan Yesus bahwa mereka 3 hari di tempat itu tidak mengindikasikan bahwa selama 3 hari itu mereka berpuasa, tetapi selama 3 hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak menyediakan makanan untuk mereka. Jadi kemungkinan masing-masing mereka membawa bekal dan sudah mereka makan selama 3 hari. Dan saat itu yang masih ada hanyalah 7 roti dan beberapa ikan kecil saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang karena yang pertama, selain kebutuhan rohani, Yesus pun memperhatikan kebutuhan jasmani, ya. Yang pertama, Yesus memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani. Mereka datang Bapak Ibu dari tempat yang jauh. Bila mereka dibiarkan pulang dalam keadaan lapar, mereka akan pingsan di jalan. Dan yang kedua, Yesus menyadari bahwa orang banyak itu datang dari berbagai tempat yang jauh dan bertahan selama 3 hari. Menandakan bahwa mereka itu sungguh-sungguh rindu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi pelayanan Yesus adalah pelayanan yang menyeluruh. Ia peka dengan kebutuhan orang banyak dan tidak terpaku hanya pada prioritasnya, sehingga pelayanannya terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani seimbang. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini, Yesus tidak membuat mukjizat dari yang tidak ada menjadi ada, melainkan dari yang ada dilipat gandakan sesuai kebutuhan mereka. Ia mengucap syukur atas makanan yang ada. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan melibatkan murid-muridnya untuk membagi-bagikan kepada orang banyak, sehingga semuanya makan sampai kenyang. Dan setelah itu orang banyak itu pulang dengan kepuasan rohani dan kepuasan jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita renungkan di pagi hari ini? Tuhan Yesus tahu dan tergerak oleh belas kasihannya untuk memenuhi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara ya, baik rohani
maupun jasmani. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, selama hampir 2 tahun kita mengalami pandemik, saya percaya banyak yang mengalami kekeringan di sana. Mungkin mengalami kekeringan secara jasmani maupun di dalam rohani. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada anak-anaknya. Ia mau supaya kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memperdayakan apa yang kita miliki bila kita mau menyerahkan dalam tangannya. Ia mau melibatkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia juga memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.